Seluruh anggota keluarga remaja pelaku pembunuhan dua anak SD di Bengkulu masih diamankan polisi. Polisi sejak malam penangkapan PT juga telah mengamankan anggota keluarga PT. Anggota keluarga PT yang dimaksud adalah ayah tiri tersangka PT, ibu kandung PT, kakak laki-laki PT, serta adik perempuan dari PT. Semua anggota keluarga PT diamankan sementara oleh polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada keluarga PT. Mereka ditempatkan di tempat Safe Pos, supaya semuanya aman, kata Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno, Selasa, 22 April 2025. Pembunuh dua bocah SD di Bengkulu Abiu, 9, dan Arjuna, 8, tewas dalam karung berinisial PT, 17, telah ditetapkan tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 338 KUH Pidana. Pasal tersebut adalah terkait dengan kekerasan anak yang menyebabkan kematian dan tindak pidana pembunuhan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno, saat pelaksanaan pers rilis Selasa, 22 April 2025. Pelaku akan kita proses secara hukum kemudian masyarakat juga jangan melakukan upaya yang nanti menimbulkan permasalahan baru, ungkap Sudarno. Sementara itu selain telah menahan PT dan menetapkannya sebagai tersangka. Awal terbongkarnya kasus dua orang bocah warga Kelurahan Kandang bernama Abiu, 9, dan Arjuna, 8, yang ditemukan tewas dalam karung, diduga dibunuh dengan cara dipiting dan dibenamkan dalam kolam ikan. Kejadian tersebut ternyata terjadi pada tanggal 15 April 2025 lalu sekitar pukul 16 WIB kedua korban ketahuan mancing ikan di kolam belakang rumah orang tua pelaku berinisial PT, 17. Mendapati kedua korban memancing di kolam tersebut membuat pelaku PT marah, kemudian langsung mendatangi kedua korban. Pelaku PT kemudian langsung memiting leher korban atas nama Arjuna dengan lengan sebelah kanan dan korban atas nama Abiu pada lengan sebelah kiri. Setelah memiting leher kedua korban, pelaku melompat ke dalam kolam dan membenamkan kedua korban ke dalam kolam. Akibat kejadian tersebut kedua korban tidak bergerak lagi dan diduga meninggal dunia. Kemudian pelaku langsung naik ke atas kolam dengan membawa kedua korban yang sudah meninggal dunia. Mengetahui kedua korban sudah tidak bergerak lagi, pelaku memasukkan jasad korban masing-masing ke dalam karung goni, yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung biasa yang sudah diisi batu pemberat, lalu diikat menggunakan tali. Pelaku kemudian membawa jasad korban atas nama Abiu yang sudah terbungkus karung dengan menggunakan motor metik, ke jembatan Arau Bintang Kelurahan Padang Serai. Setibanya di jembatan Arau Bintang sekitar pukul 18.30 WIB pelaku PT langsung membuang karung berisi jasad Abiu ke sungai di bawah jembatan. Pelaku PT kemudian pulang, dengan niat awal untuk mengangkut jenazah korban Arjuna yang sebelumnya juga telah terbungkus karung. Akan tetapi saat PT tiba di rumah, dia melihat orang tua korban dan warga tampak sudah mulai mencari kedua korban yang sudah tidak pulang padahal hari sudah malam. Khawatir akan ketahuan PT mengurungkan niatnya tersebut, dan sekitar pukul 19 WIB, PT membuang jasad korban Arjuna ke dalam septic tank berbentuk sumur di samping rumahnya. Pelaku juga sempat menaburkan kapur barus di sekitar sumur untuk menutupi bau mayat korban, ungkap Sudarno.